dibagi juga tips-tipsnya, Ci. Soalnya kadang-kadang kan suka peci ya, kayak misalkan di lanjut silakan. Kalau untuk moisturizer sendiri sih, aku nyaranin yang nggak terlalu heavy ya, karena ada kan biasanya yang heavy banget sampai kayak berat di muka gitu. Dan tergantung juga sih, maksudnya balik lagi ke skin type juga. Tapi sebenarnya yang penting itu biar foundationnya nempel ke kulit untuk seharian itu biasanya primer. Mungkin beberapa orang mikir primer buat apa sih? Sebenarnya penting banget karena primer itu bisa bikin make up-nya last long, terus udah gitu bisa bikin eyeshadow, foundation-nya jadi rata, jadi kayak nempel bagus seharian gitu. Terus ya sih paling itu sih harus pakai primer dulu. Oke, berarti primer anyway, tadi aku udah pakai moisturizer. Sekarang aku mau langsung ke primer aja. Ini aku pakai yang Dior Backstage. Ini sebenarnya buat normal skin, sampai ke oily juga bisa sebenarnya. Dan ini ada efek blurring-nya juga. Jadi dia kalau misalnya kita punya pori-pori besar, nih aku kan pori-porinya lumayan besar. Nah, biasanya kalau pakai ini tuh ngebantu. Dan biasanya aku taruh di tangan aja kayak nggak terlalu banyak. Terus kayak langsung ditaruh all over the face. Sebenarnya banyakinnya pasti di area-area yang, kalau aku sih di area yang si pori-porinya gede, jadi kayak di sebelah sini, terus di hidung, itu harus lebih banyak. Gitu. Nah, gitu. Terus udah nih kayak biasa kalau misalnya habis primer tunggu dulu kayak sekitar 1 menit lah untuk biar dia agak ngeset dulu gitu. Kalau untuk primer, Ini sambil dandan kira-kira iya sambil dandan kok. Gimana? Kira-kira kalau untuk primer merek apa sih yang bagus? Yang drugstore kah? Apakah yang high end kah? Kalau untuk teman-teman yang mungkin jarang pakai primer untuk pemula atau mungkin untuk yang baru coba-coba pakai primer, kira-kira ada merek apa sih yang oke untuk primer? Primer itu sebenarnya kalau brand yang lokal tuh yang baru ngeluarin kan Lux Crime. Cuman Lux Crime tuh sebenarnya bagusnya dia emang dipakai kalau kita lagi nggak pakai masker. Gitu loh, ngerti gak sih? Dia karena kalau pakai masker kan kegeser-geser tuh. Nah, terus yang lain ada juga sih, tapi ini bukan local brand. Elf. Elf itu juga bagus. Dia kalau misalnya mukanya oily, itu dia ngekontrol oil sama juga dia bisa ngeblur kayak texture, terus kayak pori-pori, dan dia nggak kayak ada yang tahu nggak sih primer benefit yang profesional itu kan nggak jauh beda lah ya sama primernya Elf ini. Dia jadi kayak gitu, kayak padi gitu. Tapi yang ini tuh nggak ini se silikonish gitu loh. Kalau benefit tuh kan agak susah ya di apply, terus udah gitu ditaruh di atas di atasnya foundation tuh nggak enak gitu loh, kayak langsung patchy gitu kadang orang gitu loh. Terus sekarang aku mau langsung foundation kali ya. Boleh, jadi udah step-step skincare, moisturizer, sunscreen jangan lupa selalu dipakai sebelum keluar rumah ataupun kalau di dalam rumah. Terus primer, terus sekarang foundation ya, Len ya. Cara nentuin foundation orang-orang biasanya kan kalau misalkan kalau misalkan mau cari foundation yang mirip sama kulitnya kan biasanya mereka cobain di sini ya. Katanya cobainnya biar bener tuh harusnya di leher. Yang bener gimana sih? Biar nggak belang warna muka sama warna badan atau leher. Sebenarnya nggak di leher banget sih, soalnya biasanya kan orang lehernya mungkin lebih terang atau lebih gelap daripada muka. Jadi menurut aku tuh yang paling pas itu in between jawline sama leher, jadi di sini.
gitu. Kalau aku sih biasanya kayak gitu, dan memang di mana-mana sih enaknya emang ngikutin leher sebenarnya gitu loh. Karena kan kalau muka yang misalnya lebih terang dari leher tuh nggak enak dilihatnya gitu loh. Jadi mendingan leher yang mungkin lebih terang atau lebih gelap, jadi muka kita yang ngikutin gitu loh. Terus sama pentingnya foundation itu tuh adalah selain warnanya yang pas, itu undertone-nya. Kan kulit orang kan skin tone itu undertone-nya beda-beda. Ada yang kuning, ada yang pink, terus ada yang ada yang olive. Jadi untuk nentuin undertone muka tuh sebenarnya dari urat nadi. Jadi kalau urat nadinya warna hijau, itu berarti mukanya lebih ke warm undertone. Kalau misalnya lebih kayak ke biru atau ke ungu berarti cool tones. Itu biasanya. Jadi Kalau dilihat biru dari atau ungu sini. gimana? Gitu. Biru atau ungu tuh biasanya cool tones, jadi kayak Oh, pink cool atau tones. kayak olive gitu. Kalau misalnya yang cenderung agak ke kuning itu biasanya hijau si Oke. Ini by the way aku sekarang aku kasih tahu kali ya Boleh produk-produknya dong ya. sekalian. Ini aku pakai BLP. Ya udah dicodet lagi di sini, maaf. Ini BLP ini yang warm beige. Jadi kalau yang beige itu juga kan biasanya ada kan nama-nama foundation yang beige, ada yang ada yang kayak ivory yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya beige itu biasanya cenderung di tengah-tengah. Jadi dia ada pinknya sedikit, ada kuningnya juga. Itu lebih netral. Nah, aku Mbak Olet biasanya boleh sekalian nanya nggak, Mbak? Kenapa? Sekalian nanya aja ya, boleh ya? Iya, boleh. Kalau untuk BLP gitu, untuk warna kulit yang sawo mateng atau cenderungnya apa gue ya? Atau warna kulit yang lebih ya sawo mateng lah kasarnya, itu warnanya pilihnya kayak gimana? Yang tipe yang mana? Maksudnya gimana? Kalau untuk BLP kan emang katanya kan ada yang ngikutin kalau untuk si fondinya ini kan ngikutin ke warna kulit juga kan. Nah, tipe yang pas untuk si sawo mateng gitu loh, Mbak. Biar nggak abu-abu gitu. Nah, kalau dibilang yang pas untuk sawo matang itu yang mana, sejujurnya aku nggak bisa jawab karena ya itu lagi balik lagi ke undertone mukanya. Jadi sebenarnya kalau untuk beli foundation lebih baik langsung ke store-nya. Karena banyak tuh kadang misalnya kita ke store atau misalnya kita nanya online, biasanya kayak foundation yang ini cocoknya untuk muka ini tuh gimana? Pasti mereka akan bilang kayak best seller sih ini, karena belum tentu itu tuh bakal cocok gitu. Biasanya kalaupun memang warnanya gelap, pas datang itu biasanya orang tuh masalahnya adalah jadi abu-abu. Maksudnya pas sih warnanya, cuman nanti jadinya abu-abu karena itu ada mungkin ada pink undertone-nya gitu, kayak terlalu kuning. Biasanya sih kayak gitu. Jadi lebih baik langsung ke tokonya kalau menurut aku ya. Gitu. Terus sekarang ini aku langsung blend foundation-nya pakai beauty blender. Ini beauty blender-nya by the way harus basah ya. Kalau pakai beauty blender harus banget basah karena kalau kering tuh bikin si produknya lebih nyerap ke dalam dan itu yang bikin produk kita makin habis gitu loh. Jadi harus dibasahin dulu. Terus di blend. Kalau bisa blendnya jangan terlalu digeser banget, jadi kayak kalau bisa agak di tap kayak gini. Terus di eyelid juga pakein. Teman-teman yang lain kalau mau sambil praktek juga boleh banget loh. Atau sambil dicatat, diperhatikan biasa. Aku mau nanya deh, Kak. Kalau ngeblend foundation pakai tangan tuh bisa rata nggak sih? Sebenarnya bisa aja sih rata. Cuman kalau aku sih personally lebih suka pakai tools kayak brush. Brushnya juga harus yang kayak flat padat gitu.
Coba ya kita ambil ya, aku biar bisa lihatin. Nah, misalnya kan kayak gini nih, brush kayak gini nih. Ini kan atasnya padat kan. Yang kayak gini tuh lebih enak buat bikin si coverage-nya lebih rata, lebih nutupin yang kayak bekas-bekas jerawat juga. Nah, kalau misalnya pakai brush-nya yang kayak gini ini kan lebih jarang-jarang tuh depannya. Nah, yang kayak gini tuh biasanya lebih kayak ke light coverage sih. Jadi kayak kalau misalnya mukanya lagi nggak ada jerawat, lagi ngerasa kayak, oh ya perfect aja nih muka gue gitu. Nah, pakai ini aja kan dia lebih ringan. Kalau ini memang lebih pakem sih, jadi kayak kelihatannya kayak rata, terus udah gitu kayak jerawat-jerawat ketutupin. Dan kalau mau lebih coverage yang lebih lagi tuh biasanya pakai beauty blender sih kalau aku ya. Aku lebih suka pakai beauty blender karena ya emang dia nggak ada space-nya kan gitu, jadi kayak emang ya udah gitu satu aja gitu, terus lebih enak aja kalau menurut aku gitu. Lebih cepet juga sih kalau kata aku pakai beauty blender tuh. Ini bisa pakai buat foundation, bisa buat pakai concealer gitu. Jadi nggak usah ganti-ganti brush lagi. Gitu. Terus sekarang langsung pindah ke concealer. Ini concealernya aku pakai yang makeover. Ini yang shade nomor 2, ya yang light to medium. Nah kalau ini aku biasanya aku taruh di under eye aja, jadi kayak buat nutupin si eye bags. Terus aku pakainya kayak gini ya. Nggak kayak dibikin triangle gitu, karena menurut aku pertama bisa bikin produk cepat habis dan nggak ada gunanya juga sebenarnya. Terus kayak kalau misalnya kebanyakan tuh jadinya pipinya kelihatannya jadi turun gitu. Kalau misalnya kayak gitu jadi kelihatannya mata kita lebih naik gitu loh. Aku biasanya kalau untuk sehari-hari, dan apalagi kan kalau lebaran nggak mau ribet ya, panas gitu kan, terus kita hopping ke satu rumah ke rumah yang lain. Nah, jadi aku pakainya cuma segini, terus di blend lagi pakai beauty blender. Terus ini juga kalau misalnya ada sisa-sisanya tuh bisa ditaruh lagi di eyelid-nya jadi base eyeshadow. Boleh nanya lagi dong? Boleh. Kalau untuk nentuin warnanya si concealer sendiri gimana caranya? Yang cocok dengan muka? Itu bisa sih sebenarnya kalau misalnya, ini kalau nggak repot ya, aku biasanya sih kayak gini. Jadi kayak bawa foundationnya, terus cari shade yang 2 warna lebih terang daripada muka. Kalau untuk under eye ya, Tapi kalau misalnya untuk nutupin jerawat, kalau bisa sama banget warnanya sama foundation, gitu. Oh, concealer bisa buat nutupin jerawat juga ya? Bisa. Nah, tapi kalau concealer yang kayak tadi tuh jarang bisa nutupin jerawat, karena dia lebih kayak ke light coverage kan. Kalau misalnya untuk yang nutupin jerawat itu, lebih mending pakai yang di pot kayak gini. Ini dia memang teksturnya lebih heavy daripada yang untuk under eye tadi, tapi dia nutupin banget jerawat. Jadi kayak semua jerawat, apapun itu yang di muka kayak bekas jerawat, terus atau kalau misalnya banyak gitu kayak ya? kelihatan veins-nya, uratnya apa segala macam, ini bisa ditutupin pakai ini. Jadi kalau untuk si aplikasinya sih sendiri kita pakai sebenarnya harusnya lebih enak pakai brush ya. Nah, aku tuh biasa pakai brush kayak gini, atau bisa juga pakai fluffy brush yang kayak gini. Yang kayak gini tuh sebenarnya buat eyeshadow ya, cuman dia buat concealer juga bisa. Tapi ini aku juga ada nih sedikit di sini jerawat, bekas jerawat. Jadi aku pakainya kayak sedikit aja dia, soalnya kayak a little goes a long way gitu loh. Jadi taruh aja di atasnya kayak gini pakai brush. Tuh. Di sini juga nih ada merah-merah. Karena kan tadi sebenarnya foundation BLP yang tadi itu bukan yang full coverage gitu loh, dia lebih kayak ke light to medium coverage, tapi bisa di build up. Jadi kalau misalnya dipakai 2 layer untuk nutupin jerawat, misalnya males pakai concealer, sebenarnya bisa aja, tapi harus 2 layer gitu. Nah, terus kalau udah ditaruhin pakai brush kayak tadi, langsung di blend pakai beauty blender, tapi jangan terlalu keras ke blendnya, yang penting pinggir-pinggirnya dia udah nyatu sama foundationnya, kayak gitu. Biar si pigmen concealernya
nggak hilang. Tuh. Langsung nutup. Gitu. Nah. Terus ada tips juga buat under eye kalau misalnya terlalu dark under eye-nya, kalau bisa pakai color corrector dulu. Color corrector sebenarnya kalau misalnya nggak mau beli nggak apa-apa sih, yang penting kalaupun ada di rumah kayak lipstick warna peach atau warna merah tuh bisa dipakai buat jadi color correction. Jadi kalau misalnya ada yang hitam-hitam misalnya bekas apa gitu di muka, pakai itu bisa gitu loh. Kalau misalnya pakai si concealer kurang nutup gitu. Terus pakainya di tap-tap juga. Kenapa? Pakainya di tap-tap juga. Iya, pakainya di tap-tap juga, tapi pakainya sebelum concealer. Jadi pakai itu dulu, di blend, baru atasnya pakai concealer. Gitu. Sekarang aku mau set muka sama under eye-nya. Nih under eye-nya aku masih pakai teknik baking, kalau di dunia makeup bilangnya baking. Jadi biar concealer di bawah mata tuh nggak creasing, nggak kayak ada garis-garis halusnya. Kalau misalnya dipakai seharian kan biasanya kan problemnya gitu ya. Apa namanya, di bawah mata tuh pasti udah kayak maskara yang turun lah atau apalah gitu. Karena biasanya aku tuh harus di baking dulu karena lumayan ini di bawah mata aku lumayan ini apa namanya, lumayan creasing kalau seharian nggak dipakein. Jadi caranya itu, ini aku pakai bedak PLP by the way. Ini aku pakai beauty blender yang tadi. Jadi bawahnya itu langsung di bake. Nah ini kan bakal kelihatan kayak banyak banget, dempul banget gitu. Nggak apa-apa, ini nanti juga dia nggak ini kok, nggak apa namanya, nggak akan seputih ini gitu. Jadi di bake dulu. Terus kalau misalnya sekarang kan kita pakai masker tuh, nah kalau bisa di hidung tuh harus benar-benar di set pakai bedak. Bedaknya bedak bubuk powder biasa gitu ya? Iya boleh. Kalau misalnya pakai ini menurut aku lebih light sih daripada pakai bedak padat. Bedak padat tuh biasanya kalau menurut aku cuman buat touch up doang gitu loh. Nah, taruh di hidung yang banyak. Karena itu kalau pakai masker selalu kegeser-geser produknya. Terus apalagi kalau yang mukanya oily harus pakai. Nah, kalau yang oily itu kalau bisa jangan pakai loose powder, kalau bisa pakai padat gitu. Karena kan oilnya lebih banyak daripada yang normal skin kan. Nah, ini didiemin dulu sampai selesai bikin alis, baru dihapus. Nah, sekarang pindah ke alis. Bikin alis. Nah, untuk alis sendiri, aku sih lagi suka pakai pensil alis. Ini pensil alisnya dari Lavilash, ini yang Precision Brow Tech. Jadi dia di atasnya tuh kayak pipih gitu. Kayak gini. Jadi dia enak buat gambar kayak apa namanya, si rambut-rambut halus gitu di depan kan biasanya gitu kan biar kayak kelihatannya natural. Nah sekarang aku mau start dari tengah alis ke belakang, ikutin garis natural aja. Terus langsung diisi. Nah. Aku dekat-dekat kali ya. Maaf kalau muka aku gede banget di layar. Anyway, ini tinggal di keatasin gini. Tuh. Nah, cari si pensil alisnya jangan yang terlalu keras. Kalau yang terlalu keras nanti biasanya si wax-nya itu bikin alis rambut jadi rontok. Jadi kalau bisa apa namanya, belinya yang agak lembut si pensilnya, jadi dia nggak ngambil rambut di alis kita gitu. Sekarang sebelahnya. Alis biasanya krusial nih ya. Iya, makanya maaf kalau banyak bisa di frame dulu luarnya gitu ya, atau kalau yang udah ada alisnya bisa tinggal diisi. Benar-benar. Karena kalau misalnya alisnya
mohon maaf nih, kalau misalnya mencong-mencong dikit, udah deh itu berubah semua mukanya. Jadi harus fokus kalau bikin alis. Nah, terus ini depannya kayak dikeatasin gitu. Jadi pas di depannya bikin hair strokes itu tadi kan kalau kita ngisi kan gini kan posisinya. Nah, sekarang kayak gini. Jadi dia langsung ke atas-atas gitu. Dibikin kayak kecil. Nah, terus ini kan kalau misalnya agak berantakan tuh nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya berantakan itu bawahnya bisa langsung dibersihin pakai concealer. Jadi ambil lagi concealer yang tadi untuk bawah mata, taruh di sini. Dia susah untuk nge-carve out si eyebrows-nya. Jadi kita ambil kayak sedikit sini. Terus bawahnya nanti langsung dirapiin. Tuh. Nah, kalau udah, ini bisa langsung di-blend ke bawah concealer-nya, ke seluruh kelopak mata untuk base eyeshadow, biar eyeshadow-nya juga tahan lama. Terus kalau udah bisa di-blend pakai tangan, itu dia lebih clean, lebih rapi daripada ini kan kayak ya udah gitu, ini lebih kayak rapi gitu, lebih tajam alisnya. Kayak gini, kurang lebih. Oke. Terus sekarang ambil brush yang besar. Kayak gini boleh. Ini sebenarnya bisa buat foundation, bisa buat powder, atau bisa buat blush juga. Jadi yang si powder yang di bawah ini tadi, jangan dibuang. Ini ada gunanya. Bisa buat si eyeshadow-nya tahan lama juga seharian. Gitu. Nah, selesai. Terus sekarang pindah langsung ke eyeshadow. Ini di sini aku pakai face palette-nya Wicked. Tuh, ini warnanya kayak gini. Ini kayak buat everyday banget dan enak banget dibawa kemana-mana. Jadi sekarang untuk mata, aku bakal kasih tahu yang simple, yang quick, yang bisa kayak ya udah tinggal pakai terus pergi gitu. Jadi sekarang aku mau pakai shade yang sebelah sini. Ini tuh sebenarnya bronzer. Jadi bronzer ini bisa buat eyeshadow juga. Ini bagus untuk apa namanya? Sedikit transisi warna gitu. Jadi ini taruhnya kayak di atas eyelid yang di sini. Jadi taruh di atas ini dekat brow bone. Jadi, nah cara ngeblend yang biar bisa bikin si eyeshadow-nya blend-nya bagus tuh, jadi dia kalau misalnya nggak kayak gini nih, muter-muter, kalau dari sini keluar, muternya ke dalam lagi, atau kayak gini juga bisa. Nah, ini biasanya di luarnya ini biar
matanya agak ngelift, sama aku dikeluarin dikit. Dan don't worry kalau pakai bronzer dia nggak akan tebal-tebal banget sih. Jadi kalaupun emang dikeluarin gini juga dia masih tetap kelihatan natural. Tuh, tambah lagi dikit. Sebelahnya. Oke, udah selesai. Ini warnanya light banget, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan kali ya. Tapi jadi gunanya transisi color itu biar kayak nanti eyeshadow yang lebih gelap kita taruh di bawahnya itu nggak terlalu ngeblok sama warna yang di bawah si alis ini. Nah, terus sekarang kita pakai yang warna ini lebih gelap dari yang tadi. Sorry. Ini kayak sedikit lebih gelap karena ini kan simple aja ya, nggak yang ribet-ribet amat. Jadi kita walaupun pakai eyeshadow juga nggak terlalu menor gitu loh. Jadi kayak masih ada warnanya sedikit. Jadi aku pilih warna ini. Ini aku pakai brush yang lebih kecil karena dia untuk di bawah sini kan. Jadi kayak harus di detail. Ini aku pakai yang di sini. Terus di apply-nya ke ujung outer corner di sini. Kalau misalnya mau di ke atasin kayak tadi juga ngikutin yang transisi color-nya juga bisa. Gitu. Berarti nanti efeknya kayak agak kayak cat eye gitu karena di ujungnya agak smoky gitu ya? Ya, agak smoky. Nah, jadi kalau misalnya mau pas si wing-nya itu bisa ditarik dari sini, terus ke sini. Pokoknya batas si wing-nya itu di bawah alis sedikit. Dari arch-nya alis yang di bawah ini, pokoknya ke sini. Jangan terlalu ke bawah, kalau misalnya ke bawah banget jadinya turun matanya. Jadi harus angle-nya segini lah, di bawah-bawah alis sedikit. Tuh. Dia jadinya agak angkat matanya. Nah, terus kalau misalnya mau agak gelap bisa. Kalau misalnya mau kayak gini aja juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ngerasa, oh ini nggak terlalu kelihatan nih eyeshadow-nya, bisa dikasih warna yang gelap banget kayak yang ini nih. Kayak dia coklat tua gitu. Tapi kalau mau pakai ini sedikit aja, karena ini kita bakal bikin yang masih daytime friendly, masih bisa dipakai untuk daytime. Jadi ini cuma ditaruh di luar. Kalau yang tadi kan masih ditaruh-taruh di dalam kan, yang ini tuh bener-bener kayak di luar mata banget. Dan ngeblendnya jangan terlalu sampai ke dalam, karena ntar jadinya smoky eyes-nya jadi smoky eyes beneran. Jadi ditarik dari sini, keluar. Dia lebih kelihatan si cat eye-nya. Terus ambil brush yang tadi pertama kita pakai, di blend biar warnanya semuanya nyatu. Sebelahnya. Ambil lagi brush yang tadi, nyatuin semua warnanya.
Jadi pokoknya di tangan tuh 2 brush ini harus ada ya. Jadi yang ini gunanya untuk ngambil si eyeshadow ini nih, yang gelap ini, yang ini untuk kayak ngeblend biar nyatu semua warnanya. Karena itu pentingnya eyeshadow brush kayak gini tuh biar eyeshadow-nya nggak ngeblok-blok, biar eyeshadow-nya semua kayak jadinya satu gitu, warnanya jadi bagus, gradasinya juga. Terus next, ini aku bakal pakai shimmer untuk di sininya, tapi shimmernya juga nggak terlalu yang heboh banget. Jadi kayak dia sebenarnya highlighter sebenarnya tuh kayak gini. Jadi dia warnanya emang nggak terlalu yang shimmernya juga masih kayak kalem gitu loh warnanya. Nah ini aku biasanya sukanya pakai tangan karena dia lebih cepat. Jadi nggak usah pakai brush. Yang penting tangannya bersih. Terus tinggal dipakein di kelopak mata kayak gini. Nah, terus ini bisa dipakai juga buat inner corner highlight. Tipsnya sih kukunya jangan panjang aja, biar gampang naruh si si eyeshadow-nya. Taruh yang banyak aja nih di inner corner biar matanya lebih kayak kelihatan segar. Nah, kalau tadi pertama ini gunanya buat buat ngeblend semua warnanya biar nyatu. Terus ini optional sih sebenarnya, cuman aku personally kalau untuk eye look kayak gini, aku biasanya aku taruh juga di bawah mata, ini di bawah sini nih, di bawah waterline yang di bawah ini. Jadi warnanya tadi pakai yang ini lagi, dikit aja, dikit banget, biar balance aja gitu. Terus ini kan brushnya kegedean nih, jadi aku biasanya tuh pakai jari sama aku di push kayak gini. Jadi dia lebih kecil si depannya. Terus langsung aku taruh aja di bawah. Tapi ini nggak aku taruh sampai dalam ya, cuman kayak di luar-luarnya aja. Gitu. Terus aku suka satuin sama atasnya. Sebelahnya lagi. Terus kalau misalnya ribet ditekan kayak gitu, pakai pakai karet rambut juga bisa yang kecil. Jadi kayak diikat di atasnya. Jadi dia kan jadinya kecil gitu si ujungnya. Jadi bisa buat lower lash line. Udah selesai yang bagian eyeshadow. Sekarang aku mau curl lashes aku. Pakai eyelash curler sebelum pakai apa? Pakai mascara. Nah, terus ada tips juga nih buat buat nge-curl lashes-nya. Jadi kalau bisa si bagian ininya tuh jangan kena pipi. Ini. Jadi pas di curl tuh bener-bener kayak di atasin gini. Gunanya itu biar si yang bulu matanya lurus banget ke bawah tuh bisa naik ke atas gitu loh. Kadang kan orang diginiin kan ya udah gitu loh, nggak terlalu naik. Nah, kalau misalnya diginiin tuh bisa naik banget bulu matanya. Selesai. Terus sekarang tinggal pakai maskara. Ini aku maskaranya pakai The Falsies Lash Lift ini dari Maybelline. Ini maskara favorit aku dan aku very recommend this maskara buat kakak-kakak yang di sini yang mungkin lagi nyari maskara.
yang bisa nebelin dan manjangin si lashes-nya. Terus ada tips juga dari aku kalau misalnya kita kan kebiasaan tuh kalau misalnya mau ngambil maskara yang emang mungkin udah habis atau mungkin baru beli juga cuman kayak ya refleks aja gitu. Nah, biasa orang gini kan kalau pakai maskara. Nah, ini tuh jangan pernah ngegituin maskara karena dia itu akan ngambil udara dari luar kayak masukin ke dalam. Nah, itulah yang bikin maskara cepat kering. Jadi untuk ngambil isinya mending diputer kayak gini. Jadi dia nggak bikin kering juga dalamnya. Terus langsung kain ke lashes. Terus kalau untuk mau manjangin si lashes-nya, misalnya dari sini nih udah tebal nih. Kayak maskara kan pasti udah otomatis tebal. Nah, kalau mau manjangin, pakai maskaranya cuma di ujung lashes-nya aja. Di ujungnya aja, biar dia si fibernya lebih kayak bikin si bulu matanya panjang. Kelihatan nggak? Nggak tahu deh, kelihatan nggak sih di sini? Kelihatan kok. Kayak gini lah so far. Kelihatan ya? Oke. Di ujung-ujungnya aja. Udah. Sekarang sebelahnya. Oke. Udah kayak gitu. Nah, untuk lower lash line-nya aku pakai L'Oreal yang telescopic mascara karena dia bulu mata bawahku tuh kecil-kecil banget. Jadi kalau pakai yang tadi takutnya kemana-mana. Jadi aku pakai yang aplikasinya lebih kecil. Dia kecil banget. Oke, untuk di bawahnya. By the way, kalau yang di rumahnya maskaranya ada yang si aplikatornya kecil ini, itu berguna banget buat bikin lashes lebih panjang. Jadi kalau misalnya makin tebal si brushnya itu makin tebal maskaranya. Kalau makin kecil dia makin panjang si bulu matanya. Terus sekarang kontur muka aku masih pakai
masih pakai ini nih, apa namanya? Masih pakai face palette yang tadi yang dari Wicked. Ini kita pakai warna yang ini nih yang di atas yang tadi kita pakai untuk mata. Ini aku pakai brush-nya yang lumayan besar. Jadi nah, untuk ngekontur muka sendiri itu mau tahu di mana tepatnya. Jadi ini kan kita rasain nih tulang pipi kita di mana. Tulang pipi aku di sini. Terus ini cari bawahnya. Nah, kira-kira kalau aku di sini. Tuh, di sini. Jadi apply-nya dari hairline ke bawah. Nah, aku biasanya suka taruh di atas sini. Biar again mukanya jadi lifted. Jadi nggak perlu pakai botox kalau tahu caranya ngekontur muka ya? Iya, betul. Kalau aku yang sehari-hari sukanya cuma pakai bronzer, karena kalau untuk pakai contour powder itu terlalu heavy ya menurut aku, kayak terlalu, jadi looknya jadi nggak santai gitu loh. Ini aku taruh di my forehead juga, di pinggirnya. Nah, terus untuk di bawah sini, yang mungkin cewek-cewek juga kan kayak ngerasa ada belicin aku gede banget, bisa nih pakai bronzer ditutupinnya. Nah, tapi kalau di bawah sini agak tricky tuh. Jadi kalau misalnya terlalu tebal kelihatannya jadi kayak janggut kan. Nah, itu pentingnya makanya harus take your time to blend your contour. Jadi kelihatannya seamless. Aku biasanya aku taruh di sini. Ini di blendnya sampai bawah. Nah, sekarang aku bakal pakai blush. Ini blushnya masih pakai face palette yang tadi. Ini warnanya agak-agak peach gitu. Sebenarnya kalau blush optional ya, maksudnya warnanya mau apapun juga. Tapi kalau misalnya kulitnya agak gelap, lebih mending cari warnanya jangan yang kayak gini nih. Kalau bisa warnanya yang lebih gelap, jadi biar bisa pop out gitu warnanya. Kalau yang mukanya light, jangan pakai yang terlalu gelap karena nanti jadinya nampol banget. Nah, untuk blush aku taruh di atas sini. Nih, biar again muka kita lifted, kita nggak mau mukanya kelihatan kayak ke bawah gitu. Jadi biar match sama eye look-nya cat eye. Jadi mukanya juga harus lifted. Jadi dia emang agak di atas gitu pakainya. Kalau misalnya mau pakai di hidung juga bisa, tapi pakainya tuh jangan disatuin ya, karena kan biasanya orang ada tuh yang pakai blushnya dari sini disatuin ke hidung, terus turun lagi ke sini. Nah, jangan. Kalau mau pakai di hidung sedikit, boleh, tapi di atas sini paling nih. Di atas sini, tapi dikit aja, nggak usah disambungin ke pipi yang sebelah. Buat kayak efek natural blush gitu. Ya, selesai. Maaf. Nah, sekarang aku mau pakai lip balm dulu sebelum pakai lipstick apapun itu, biar nggak cracking dan nggak, apa namanya, warnanya jadi rata.
Maaf ya, bentar ya. Ini air. Ya. Ya. Nah, sekarang mau pakai setting spray dulu sebelum pakai lipstick. Ini setting spraynya aku pakai Studio Tropic yang Dream Shatter. Ini yang warna merah. Jadi dia ada dua, sebenarnya ada ungu sama merah. Nah, yang ungu itu buat yang mukanya oily, dan kalau misalnya kita mau keluar pakai masker, mending pakai yang ungu. Tapi ini kalau misalnya emang lagi di rumah pengen cantik aja pakai ini. Ini dia lebih glowing dan bagus buat muka yang kering. Nah, kalau aku pakai setting spray itu banyak. Jadi gunanya apa? Biar foundationnya nyerap ke muka dan kelihatannya jadi kayak ya kulit sendiri aja gitu. Sekarang sambil nunggu setting spray-nya kering, sekarang aku mau pakai lipstick. Biasanya di sini pada suka pakai lip tint apa lipstick? By the way. Lipstick. Lipstick ya? Lipstick biar tahan lama gitu dong tipsnya. Atau biar nggak nempel di masker, kira-kira lipstick apa aja sih yang bisa nggak nempel di masker? Kan suka ada tuh yang Stay Made atau apa gitu. Iya, benar-benar. Liquid lipstick itu banyak sebenarnya yang kayak yang bisa tahan lama di bibir, kayak local brand tuh banyak banget deh udah yang bagus, dan menurut aku yang paling bagus adalah Wicked sama Elsie Beauty. Itu dua-duanya tahan lama dan dia kalau di masker nggak geser-geser. Terus kalau untuk bullet lipstick sendiri menurut aku yang nggak terlalu lengket di masker tuh Revlon. Revlon yang ini matte, ini produk barunya mereka. Dia matte tapi dia walaupun bullet lipstick dia nempel ke maskernya nggak terlalu banyak gitu. Ini aku warnanya yang Pick Me Up. Ini warnanya kayak nude gitu. Kalau misalnya lipstiknya kurang matte, ini atasnya bisa dipakein bedak sedikit, bedak loose powder gitu, biar si lipstiknya matte. Terus ini mau aku ombre dikit biar ada warnanya dikit, karena ini kan nude banget nih lipstiknya. Takutnya kan banyak orang yang kurang pede sama lipstick nude. Jadi untuk ngakalinnya bisa di ombre. Ini ombrenya aku pakai lip stain. Lip stain ini dia beda sama lip tint ya. Maksudnya emang sih sama si teksturnya sama lip tint, tapi kalau lip stain dia stainnya lebih lama daripada lip tint biasanya. Aku pakai yang Lux Crime, ini yang shade Glastonbury. Aku taruh di tengah. Tinggal di blend pakai jari. Kayak gitu. Terus ini karena setting spray-nya sudah kering, tinggal pakai highlighter. Nah, kenapa aku pakai highlighternya setelah pakai setting spray? Itu gunanya biar highlighternya lebih kayak pigmented gitu. Ini aku pakai highlighter yang tadi aku taruh di mata. Taruh di atas. Ini di atas banget ya. Tuh. Ini.
Terus kalau udah di pipi, di hidung aku suka banget taruh di hidung nih biar hidungnya makin mancung. Jadi kalau misalnya emang males kontur hidung dan baru-baru juga kan misalnya beginner juga kurang bisa kontur hidung, tinggal taruh highlighter aja di atas hidung juga udah kelihatan mancung. Udah deh, selesai ini looknya. Kayak gitu. Ini terserah kalau misalnya mau ditambahin bulu mata juga boleh. Tapi kalau misalnya mau simple kayak gini aja, cukup pakai maskara juga udah cukup. Terus ini juga lip colornya bisa diganti. Boleh kalau misalnya mau pakai warna merah atau warna coklat tua sekalipun masih masuk banget sama eye makeup-nya karena ini eye makeup-nya neutral skin warnanya. Jadi cocok buat lip color apapun dan pakai baju apapun juga. Oke. Gitu. Coba dong dilihat lagi hasil make up-nya pelan-pelan di layar. Tadi keputus soalnya. Wah, ini kayak gini. Kelihatan nggak? Gitu. Keren. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain sama Olen hasil make up simple untuk lebarannya? Lumayan banyak banget dapat ilmu yang cowok-cowok yang ada di sini dikirain make up cewek kayak cuman sebentar. Kenapa sih kalau dandan lama banget? Sekarang tahu kenapa kalau misalkan cewek dandan lama banget, karena ini dandan yang menurut Olen, yang menurut seorang makeup artist aja ini yang paling simple, yang paling gampang ready to go ya. Iya. Ini yang cocok sama semua warna baju. Semua warna baju, semua warna lipstick menurut aku. Karena kan biasanya kalau lebaran pengennya agak on juga nggak sih? Maksudnya nggak pengen kayak cuman pakai maskara gitu. Dan menurut aku kayak daripada pakai wing eyeliner, mendingan pakai eyeshadow yang kayak gini gitu. Kalau misalnya mau soft gitu. Karena kadang tuh nggak semua orang cocok pakai wing liner. Jadi untuk orang-orang yang mungkin cocok karena eyelidnya kecil, bisa diakalin pakai eyeshadow gitu. Dan juga kadang susah banget kalau pakai eyeliner, takutnya keburu-buru. Biasanya kalau yang kanan kayak wingnya udah bagus, kalau yang kiri wingnya suka nggak sih. Lumayan buat gak bikin stres kalau eyeliner. Iya, dan aku juga kayak ngeliatin lebih mending pakai eyeshadow sih biar kayak karena kebanyakan orang-orang bilang pakai eyeshadow tuh ribet, tapi sebenarnya enggak. Pakai eyeshadow tuh sebenarnya lebih cepat daripada pakai eyeliner gitu. Jadi tadi kuncinya kalau dari Olen, kalau untuk pakai eyeshadow yang kalian mau kayak wing gitu, di ini ya kuasnya ya, pilihan tipe kuasnya tadi udah Olen kasih tahu, ada yang flat, ada yang kuas kecil juga untuk ngeblend. Kuncinya kurang lebih mungkin kuncinya kalau misalkan untuk make up semuanya harus ini ya, tinggal blending ya Len ya. Blending itu paling penting kalau di make up. Kita nggak mau keluar rumah eyeshadow-nya ngeblok gitu loh, ngerti gak sih? Terus foundation juga butuh di blend pelan-pelan. Makanya kenapa kita kalau pakai make up tuh butuh waktu yang lama, karena sebenarnya ngeblend eyeshadow, ngeblend foundation, even blush or like bronzer tuh takes time loh sebenarnya. Dan memang fokusnya di make up tuh adalah kuncinya tuh blend gitu. Udah itu aja sih. Gitu. Terima kasih banyak Olen. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak di sini? Mungkin makasih, thank you for having me. Anis nih dari tadi juga udah ikutan dandan. Gimana Nis? Cukup terbantu nggak tips-tips barunya pas dirasakan langsung ketika dandan? Iya, kebantu banget Kak, apalagi pas pakai maskara. Karena yang aku sama ini kan aku panjang tapi jegrek gitu kan. Nah, tadi ngikutin Kak Olin, jadi yang ujung atas ya Kak, supaya terlihat lebih panjang kan. Itu ngaruh banget sih tadi. Ngaruh kan, ya. Ini tuh dari
dari dalam tapi nggak naik-naik gitu. Tapi dari dalam tuh sebenarnya ngebantu nebelin aja sih. Kalau mau manjangin ya tadi yang aku bilang harus dari ujung, dan pas curl eyelashesnya juga jangan kena kulit. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya kah? Atau mungkin Olen ada yang mau, atau Olen yang mau nanya? Nanya apa nih? Semoga berguna aja deh hari ini ya. Pun singkat. Singkat, padat, dan jelas ya yang pasti. Iya, semoga jelas juga, karena aku kadang kalau ngomong suka terbata-bata. Terbata-bata, nggak terbata-bata, kok jelas banget. Terima kasih banyak Olen ilmunya. Iya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa langsung praktekin nanti pas Lebaran dengan warna-warna kalemnya juga. Terus semoga tadi jangan lupa kalau misalkan nanti walaupun kita nggak boleh mudik, nggak boleh kemana-mana, kalau ntar buat foto atau mungkin ada tetangga sekitar yang mau bertamu dengan masker dan lain-lain, ingat biar make up-nya nggak transfer ke masker. Kuncinya ada di bedak awal, itu bedaknya harus banyak sama di setting spray yang banyak ya, Len ya. Biar dia nggak transfer ke harus lebay, jangan pelit. Harus kayak wudhu. Kalau bisa kayak basah mukanya, kayak basah mukanya aja ya, biar make up-nya nggak geser. Iya, betul. Kalau gitu, Olen, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Iya, terima kasih. Thank you for having me. Teman-teman yang lain, terima kasih udah gabung. Teman-teman di JSN yang lain, terima kasih udah gabung barengan sama kita, udah dandan-dandan. Mungkin kita foto dulu kali ya. Semuanya boleh dibuka, mungkin kameranya kita foto bareng seperti biasa. Setelah acara dandan-dandan yang cantik ini, semoga di balik kamera ini semuanya juga udah pada siap, udah pada cantik. Lihat tuh Mbak Maya, dengan cahaya ilahi lagi golden hour ya. Gue lagi diangkut, Ken. Tetap cahaya ilahi ya Mbak, diangkut. Yang lainnya boleh dibuka kameranya, kita semua foto bareng. Yang cowok juga nggak apa, Reza, terus ada Mbak Dewi, Mbak Nuri, ada Tika, ada Bu Cutri. Boleh kita foto bareng semuanya yuk. Sama Olen juga. Lumayan lah ya efek cahaya. Ini bagus banget, efek golden hour-nya bagus banget Mbak Maya. Padahal makeup gue habis, gue sempet dandan. Bu Sutri, Mbak Nuri, Nyampe rumah tinggal praktek kan nanti Lebaran. Iya bener. Makasih Mbak Olen. Iya, makasih. Ini udah difoto nih. Bentar, mau difoto. Siap? Iya, siap. Yuk. Oke. Yang foto siapa nih? Anis atau Reza? Boleh. Reza kayaknya. Oke. Oke, semuanya udah buka kamera nih ya. Tika, Bu Sutri, Mbak Nuri, Mbak Dewi. Oke lah. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, mantap. Oke, sekali lagi. Udah, Za? Sekali lagi. Udah. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman DJ ASEAN. Thank you, guys. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Assalamualaikum, selamat buka puasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jolen.